Ya, berbagai lapisan elemen masyarakat sudah mulai geram dan kesal dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat, ya teman-teman. Hingga mahasiswa pun turun ke jalan untuk mengusut tuntas kasus Vina tahun 2016 silam yang saat ini belum juga selesai dikerjakan oleh kepolisian Jawa Barat. Dalam video ini ada juga seorang saksi yang dipaksa berbohong sehingga 8 narapidana ditangkap oleh kepolisian Jawa Barat 2016 silam. Teman-teman silahkan subscribe channel ini dan simak videonya. Kasus yang lagi viral ini, yang lagi viral tiap malam, tiap hari, sore, siang, dan malam, kita selalu melihat penjelasan terkait dengan pembunuhan Vina. Ya, Vina. Ini menyita perhatian kita. Komnas HAM, menurut penjelasan tadi, tapi saya menghargai sekali ini penjelasannya, bahwa Komnas HAM belum mengambil sebuah kesimpulan apakah telah terjadi indikator atau indikasi terjadinya pelanggaran HAM yang ada di situ. Ini bagus sekali. Tidak terburu-buru bukan berarti kita tidak memperhatikan, tetapi mendalami sedalam-dalamnya. Kenapa? Karena kita harus mempelajari adanya pro dan kontra pendapat hari ini, di mana yang diributkan ini adalah sesuai dengan putusan pengadilan. Misalnya putusan pengadilan menyebutkan ada sekian orang pelakunya, ada 3 DPO, tiba-tiba sekarang dinyatakan 1 DPO dan itu sudah tidak ada lagi duanya. Semua orang juga sudah tahu banyak kejanggalan yang dilakukan oleh Polri ini. Selalu saja ditutup. Sebenarnya ada apa di belakang, di balik ini? Mungkin ada. Udah tahu mas lagi apa peristiwa teman-teman. Kita tolong semua. Kita minta pembuktian. Kalaupun kita harus di dalam, kita semuanya Pak dalam. Tidak bisa Pak. Kita ingin semuanya terlibat dalam diskusi nanti bersama Kapolres, karena kita ingin semua yang hadir di sini tahu apa yang terjadi secara menyeluruh Pak. Maka dari itu kami menuntut kepada Kapolres hadir di tengah-tengah kita untuk berdialog bersama. Kalaupun memang tidak bisa, tidak bisa Pak. Kita maksudnya pada hari ini kita kan menemui keadilan dalam rangka kita aksi demonstrasi gitu maksudnya. Betul iya, kemarin juga Aliansi Permai Jawa Barat kan sudah melaksanakan aksi di Polda juga Pak, dan Bapak Kapolda di sana tidak bisa menemui kami sebagai masa aksi di situ, dan kita di sini sebagai regional Cirebon mau dari Pak Kapolres dari Cirebon Kota ini hadir di tengah-tengah kita. Seenggaknya kita berdialog ada apa di kasus Vina ini sampai bisa berbelit-belit dan menimbulkan kegaduhan yang sampai segaduh ini. Sepakat itu Pak, karena memang Ya, betul. Iya Bang, kita duduk bareng aja Bang. Kita Teman-teman, pada hari ini kita menuntut keadilan, di mana 2016 saudara kita, seluruh kerabat kita yang terlibat dalam kasus Vina dan Eki, di mana tidak mendapat keadilan. Seandainya Pak Rudiana ini mau terbuka ya, transparan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan tahun 2016 silam, mungkin nggak seperti ini kejadiannya. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya.
Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum 906 menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini? Kenapa baru sekarang? Sehingga seolah-olah targetnya yang penting Peggy dihukum selesai, kasus ini selesai, rakyat puas. Dan itu tidak mungkin. Minta tolong buat memperkuat bukti. Tiba-tiba saya dijemput Pak di rumah. Skenarionya siapa yang ngajarin? Dibantu sama pemeriksa. Mereka bilang kamu ada di situ katanya. Terus saya menanyakan siapa Pak yang bilang saya ada di situ. Logikanya kenapa yang orang yang bilang saya ada di situ kenapa nggak diperiksa? Ikut skenario mereka kenapa? Saya bingung Pak mau minta tolong sama siapa. Juga terpaksa mengatakan sesuai dengan apa yang di BAP. Terpaksa banget Pak. Karena sedang itu. Ya. Itu Pak. Saya bingung banget di situ. Nggak beres ini. Saling semua. Kan bahwa Vina dan Eki dipukuli. Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana Pak. Pak Rudiana. Pak Rudiana. Waduh, Pak Rudiana lagi teman-teman ya. Malah dibilang kalau Teguh kalau kayak gitu, ya itu Teguh nanti ikut masuk. Oh, itu biasa penyidik begitu. Kamu kalau nggak ngaku, kamu ikut masuk. Itu biasa sebenarnya gebrakan. Penyidik tekniknya begitu. Waktu itu kan Teguh kan masih polos gitu. Oh, Teguhnya takut. Iya. Karena takut harusnya ke orang gini loh. Biasanya kan orang berbohong diancam, jadi jujur. Biasanya begitu. Penyidik itu, nih bohong nih. Karena tahu bohong diancam jadi jujur. Nah sekarang ini Teguh ngomongnya udah benar, diancam jadi diseletotin. Iya, diancam jadi bohong. Iya. Bener Teguh berbohong. Iya. Berbohongnya gimana di penyidikannya? Ya itu di pulang rumah dari Bu Nining, terus Teguhnya ke situ di rumah Hadi. Ya dari warung Bu Nining beli nasi kuning. Itu di BAP Teguh waktu itu di nasi kuningnya nggak ada, padahal Teguh bilang kayak gitu. Oh, nggak dimasukin? Iya. Beli nasi kuning nggak dimasukin ke BAP. Iya. Padahal Teguh bilang ke penyidik di BAP-nya, iya, Teguh beli nasi kuning tapi iya, tidak dimasukin. Oke. Iya. Jadi di BAP-nya adalah Teguh pulang ke rumah Empam. Sudah berbohong, sudah berbohong bahwa Teguh itu tidur di rumah Pak RT, ngaku tidak tidur di rumah Pak RT. Sudah berbohong, Teguh bilang ke penyidik, Teguh terima amplop dari Eko. Ya waktu itu kan Teguh bilang sejujurnya kayak gitu tuh Pak. Ya dibilang jadi kamu tuh bohong, padahal kamu tuh nggak tidur di situ karena Pak RT tuh nggak bukain kunci tuh, makanya tuh Teguh keder lagi waktu itu tuh. Oh iya, itu teknik penyidik. Kalau penyidik kan nganggap orang yang diperiksa itu bohong. Ya karena Teguh masih muda, iya, belum pengalaman, tidak datangi pengacara. Makanya Susah juga kalau dari begini. Pernyataan Teguh Semua tahu nggak? karena jebakan penyidik semua teman-teman. Tahu nggak? Kakak ini di penjara ya. Anak-anak itu Di penjara seumur hidup. Di penjara kan seumur hidup kan. Jadi semua terjebak dalam pertanyaan penyidik. Kemarin kayak si Pram itu, sekarang Teguh. Ini adalah dua saksi yang terpaksa harus berbohong untuk untuk menyingkat kerjaan dari Pak Polisi Jawa Barat. Nggak lain nggak bukan hanyalah itu, biar seperti apa yang dikatakan Bang Hotman Paris tadi, udah kelar ular sampai di situ aja. Dikira selesai sampai di situ, ternyata sekarang bangkit lagi. Saka keluar langsung mencuat lagi kasus ini karena mereka sadar akan keadilan dan ingin membebaskan semua teman-teman yang ada dalam jeruji besi, terutama si Eka Sandi, kakak dari Sudirman yang kemarin keluar karena konsisten tidak pernah
tidak pernah melakukan tindak pidana yang dipertanyakan oleh penyidik. Teman-teman silahkan komentar saja.